Oke, kita akan persiapkan sebelum firman Allah, kita akan persiapkan persembahan kasih bagi Tuhan. Nah, untuk Anda yang masih belum ngerti, nanti saya akan memberikan pengajaran biblical economy supaya Anda mengerti kenapa kok Anda mesti memberi. Kenapa Anda mesti kasih perpuluhan? Why? Oke, coba buka sebentar ke 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Darah Yesus perjamuan suci itu membuat Anda jadi apa? What do you become melalui perjamuan suci yang Anda barusan ambil? Dan Anda yang gak bawa Alkitab, senyum saja sama kiri kanannya, katakan handphone saya macet, internet putus, and low bat. Jadi jangan cari-cari colokan di sini, tidak disediakan. Oke, 1 Korintus 6 ayat 19 20. Ngomong sama kiri kanannya. Baca Jo. Oke. 3 2 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. So ngomong sama kiri kanannya, punya siapa dong kalau gitu kamu? Punya siapa kamu ini? Pacarmu tidak mungkin. Orang tuamu tidak mungkin. Kalian nanti akan mengerti dalam kehidupan sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Yang memiliki Anda tuh 100% Allah Tritunggal. Anda gak bisa ngatur lagi hidupmu sendiri. Sampai Yesus pun waktu jadi manusia sempurna. Yesus pun nego sama yang punya nyawanya. Bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa. Anda ingat ini? 3 jam loh dia negonya. Jadi untuk Anda bisa hidup sebagai anak Allah tuh gak alamiah. Alkitab ngomong belum tentu kamu bisa hidupin. Ya, tapi kalau kalian praktek apa yang saya ajarkan Neni, kamu akan menjadi anak Allah. Karena hubunganmu dengan Allah lebih real daripada hubungan kamu dengan manusia manapun juga. Pendeta itu nggak nyelamatin, pendetamu tuh nggak akan mati bagi kalian punya dosa sama sekali. Kita bisa bantu kalian secara ekonomi, kita bisa doakan kalian, tapi kita nggak bisa nyelamatin kalian. Do you know that? Ayat 20, katakan sama-sama yang keras. Yang ini katakan, karena waktu kamu katakan kamu sedang memberi kesaksian. Who you are in God. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. So pada waktu Anda datang setiap pagi kepada Tuhan, seperti Neni saya ajarkan, minimum 2-3 kali per hari, come to God. Anda tuh sedang melakukan persembahan tubuh kamu. Tuhan gak butuh uangmu. Karena semua langit, bumi, laut isinya miliknya Tuhan. What do you have? Nyawa pun kita miliknya Tuhan. Betul apa tidak? Right? Nyawa kita milik Tuhan, napas kita milik Tuhan. Darah kita darahnya Yesus, bukan lagi darah kita sendiri lagi, right? Mazmur 24 ayat 1, coba buka sebentar. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Kalau sudah katakan sudah. Udah ketemu? Oke, baca ayat 1, 2, 3. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. So ngomong sama kiri kanannya. Siapa yang punya? Siapa yang punya rumahmu? Siapa yang punya kaflingmu? Jadi kamu punya apa? Siapa kau? Mazmur 50 ayat 10. Ayat 10, 11, 12, 13, 14. Katakan sama-sama, 2, 3. Sebab punyakulah, Mazmur 50 ayat 10 dah, 2, 3. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Ngomong sama kiri kanannya, kamu bilang kamu punya peternakan. Kayaknya bapak gue di surga punya deh. Percaya Yesus atau percaya perasaanmu? Ayat 11, 2, 3. Aku kenal segala burung di udara, burung pipit aja dikasih makan, apalagi asyal.
Lanjut. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. So biawak, cacing, ular kuning, buaya, semua di bawah kuasa Tuhan kita enggak? Makanya kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, kita tuh dikasih kuasanya Tuhan untuk mengelola, memanage binatang merayap, melata, burung di udara, semuanya kita yang atur. Jadi kita ini sebetulnya semuanya adalah director of operation dari bumi ini loh. Mestinya. Anyway, ayat 12. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepada Catherine, kirimin dong online. Sebab punya kulah dunia dan segala isinya. Ayat 13. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Ayat 14 katakan sama-sama. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. So saya mau tanya pada kalian semua, Maleakhi 3 please. Maleakhi 3 itu buka Matius, buku sebelah kirinya Matius namanya Maleakhi, gampang nyarinya. Buku terakhir di Perjanjian Lama, Maleakhi 3. Ayat 6, 7 sampai 10, 3, 4, 5. Katakan sama-sama, 2, 3. Bahwasanya aku, Tuhan tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub tidak akan lenyap. Ngomong sama kiri kanannya, karena kita milik Allah, kita nggak mungkin dia musnahkan Tuhan. Wah, berarti karena kita ada hidup kekal di dalam kita. Ayat 7, 3, 4, 5. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ngomong sama kiri kanannya, Tuhan merengek kita datang ke Tuhan. Bukankah ini dilematis? Ada Allah yang bikin kita, ciptakan kita, menebus kita, sekarang minta kita balik dong ke aku. Kok kamu lupa sih sama aku? Nah caranya bagaimana kembali ke Tuhan? Ayat 8, katakan sama-sama, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Anda bisa tahu tidak saja satu orang kena kutuk, satu negara kena kutuk. Because mereka berpikir bahwa mereka yang punya segala kekayaan yang ada di bumi, di angkasa maupun di dalam laut. Hati-hati loh. Kita tidak pernah dilahirkan Tuhan untuk menjadi pemilik dan penguasa. Pemilik dan penguasa dari apa yang ada di bumi ini. Kamu boleh makan dengan bebas, tapi tidak bisa memiliki. Makanya dikasih pohon pengetahuan yang jahat dan baik di Taman Eden. Supaya kamu tahu, you are not the owner. Ayat 10, katakan sama-sama, bagaimana kutuk itu lepas? 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan hardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ini belum terjadi ya di Israel. Sampai hari ini belum terjadi, karena Israel melanggar seperti nenek moyangnya. Nah kita semua yang sudah lahir baru ditebus oleh dari Yesus, maka kita melakukan perjamuan suci. Jangan meniru orang Israel. Lihat ke 1 Petrus 4. Cari siapa kamu di dalam Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat 10. Siapa sih kamu sebetulnya? Who are you? Who are we? Ibu Indri ini siapa sih? Apostle Indri ini siapa sih? Ayat 10, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai, yang keras, sebagai
Sebagai pengurus dulu deh, yang baik nyusul. Sebagai, kalau bahasa Inggrisnya, as a steward. We are just a steward. We are not the owner. Makanya kalau kalian kasih persembahan itu, persembahan yang baik dari hati yang bersyukur. Kenapa? Karena kamu pengurus dari kasih karunia Allah. Kamu dipercaya sama Allah. Nah, nanti saya akan ajarkan pada kalian. Kalau Anda taruh uang di tabungan di bank yang kamu pilih, yang kasih interest paling baik, kasih service tercepat, karena kamu butuh ambil uang cepat. Saya mau kasih tahu pada kalian, kamu drop tiap Senin, kamu drop tiap hari Jumat, 100.000 atau 100 juta per bulan. Masuk ke rekeningmu sendiri, pakai namamu ke bank. Apakah itu bank CIMB, apakah bank BCA, I don't care, whatever bank. Okay? Mungkin bank GGA. Dan waktu kamu masukin, satu hari di 6 bulan kemudian, kamu mau beli rumah, kamu mau invest uang itu. So kalian tarik untuk bayar DP-nya, kamu mau bayar cicilan langsung, tidak pakai KPR, kamu itu pilihan kamu semua. Oke, tapi pilihan itu disuruh Tuhan apa enggak? Karena kamu bukan pemiliknya loh. How do you want to multiply your wealth? Itu tidak ada di tangan kamu, itu di tangan yang punya. Makanya perlu berdoa. Kita tekor karena kita lupa yang punya itu Tuhan. Kita diajarin nggak mungkin kita akan miskin, nggak mungkin kita akan kelilit utang. Kenapa? Kalau apa yang kita keluarin tidak lebih tinggi daripada pemasukan kita. Itu kan rumus normal ya. Betul nggak? Kalau kamu dapat gaji 10 juta, kamu spendingnya 1 bulan 15 juta. Kira-kira kalau kamu utang, kelilit utang, agak kaget nggak? Bilang enggak, karena saya lulus kelas 6 ilmu berhitung. Betul apa tidak? Right? Just common sense, just common sense. Nah, sekarang kita mau lihat si tellernya. Teller, bukan teller. Kalau teller itu terlalu banyak utang. Teller. Okay. Teller itu yang ada di counter itu loh. Anda kan nanti tanya, masuk ke bank, ditanya sama satpamnya, mau ambil apa? Mau lakukan apa? Dia bukannya interogasi, dia mau servis kamu. So dia ambilin formulirnya, mau ambil draw cash, mau ambil apa? Mau transfer, dikasih formnya. Anda kamu isi. Dan kemudian kamu ngantri giliran kamu bawa ke depan teller, bukan teller. Itu bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa Indonesianya. Dan tellernya kamu kasih formnya, lalu kira-kira tellernya lihat kamu mau narik 200 juta. Kalau 1 bulan gajinya 100 juta, kamu tarik 200 juta, no issue, betul apa tidak? Betul kan? Karena kan kerjanya bukan 2 bulan, kalau kerjanya udah baru 2 bulan ya jangan. Nangkap nggak? Right? So kira-kira tellernya begini nggak? Gede amat, sayang. Buat apa sih? Kira-kira ada nggak dialog antara pemilik orang yang nyetor dana dengan teller begitu? Ada nggak dialog seperti itu di bank? Nggak ada. Tellernya sakit hati nggak melepaskan? Senang hati nggak? Tellernya akan berkata nggak? Ada lagi yang mau dilayani? Ada lagi yang diperlukan? Oh enggak, padahal udah minus 200 juta loh itu. Dia nggak langsung keringet dingin, aduh entar kurang. Ada nggak begitu? Kenapa kok tidak begitu tellernya? Yang keras, karena kamu ada 6 layer, 6 lapisan bibir gitu. Apa yang keras? Mau pakai mikrofon saya? 1, 2, 3, kenapa? Kenapa nggak perih hatinya? Kenapa dia nggak stres? Kayak Ibu Neni pakai Panadol 5. Itu sakit Panadol karena pusingnya luar biasa sakitnya. Kenapa? Because bukan miliknya. Kalian kalau memberi persembahan, kasih perpuluhan, kasih persembahan, buat apa ngitung-ngitung? Bukankah kamu milik Allah? Nyawamu aja milik Allah. Badanmu aja rumahnya Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Jadi kira-kira bosmu siapa? Allah dong. Right? So kalau dia yang mesti kamu tanya, aku mau memberikan berapa? Kalau per 10 perpuluhan gak usah hitung ya. 10% kali apa yang kamu terima gaji bulanan. That's it. Itu milik Tuhan. Saya kasih tahu sama satu jemaat saya, kamu lihat gini. Tuhan mana yang minta diuji? Kecuali Tuhannya orang Kristen. Tuhan lain gak berani ngomong kayak gitu. Uji aku,
Masa aku gak buka tingkap surga dan curahkan berkat bagi kamu? Berkat itu bukan doi, di surga gak ada doi. Di surga adanya kekuatan kuasa Allah untuk menikmati kekayaan dia. Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata, tanpa kuasa Roh Kudus gak bisa mengelola harta Tuhan. Gak bisa. Makanya kalau kamu belum kaya-kaya, karena kamu kuasanya belum dikasih. Belum dipercayakan untuk kelola kekayaan Tuhan. Do you understand this? Karena untuk orang yang setia dengan hal kecil baru dipercaya dengan hal besar. That's Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Itu rumus normal. Jadi Anda nggak boleh iri bandingkan dirimu sama orang yang punya ini. Why are you jealous? Buat apa ada envy? Gak perlu ada envy. You cannot be trusted. Kamu nggak bisa dipercaya untuk menangani kekayaan Tuhan yang lebih besar. So hari ini, apapun yang kau terima sebagai pertambahan, 10% Tuhan ngomong, serahkan ke rumah perbendaharaan. Jadi saya mau tanya, dengan perintah seperti itu yang punya itu siapa yang punya uang? Tuhan. Mana berani dia minta potong 10% kalau bukan dia yang punya? Karena Tuhan bukan rampok. Kalau bahasa Inggrisnya, kamu kembali dengan aku mengenai persembahan. Kamu kembali dengan aku dan karena kamu meninggalkan aku. Kamu kena kutuk karena kamu nipu kan bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Inggrisnya because you rob God. Kamu rampok Tuhan. Jadi kalau kalian tidak mentaati pemiliknya, kamu merampok hak Tuhan memberkati kamu. So kamu deprive of blessing because kamu tahan apa yang dia perintahkan. Jujur dia kepingin balikin 10 itu supaya aku bisa curahkan lebih banyak lagi. Intinya hubungan dengan Tuhan, can you be trusted? Bisa dipercaya apa tidak? Tidak ada hubungan kortim. Tidak ada hubungan saya dengan kalian bisa bertahan lama unless you can trust me. Jangan trust perkataan saya di mimbar dalam hubungan sehari-hari. Seperti kedekatan nenek seperti itu. Apa benar masa ini itu berubah? Dari galaknya luar biasa. Is it really change? Anda gak akan tahu kalau cuma cerita orang. Duduk kayak sama dia. 3 bulan duduk sama dia. Orang gak tahan loh pura-pura 3 bulan. Dah. Apalagi kepribadian kolerik. Gak bisa pura-pura. You cannot play with character. Tangkap ini ya. So, katakan sama-sama, hidupku milik Tuhan. Makanya kalian bisa bernyanyi di Kisah Rasul 17. Hidupku dalammu, kuatku dalammu, hasratku dalammu, dalammu Tuhan. Who are we? Nothing tanpa di dalam Tuhan. Betul apa tidak? Nah, oleh sebab itu kita pengurus dari hartanya Tuhan. Badan ini milik Tuhan enggak? Oh rumahnya Tuhan kok. Kira-kira kita disuruh bersihin gak badan ini? Hidup bersih, hidup kudus. Tidak kasih mata nonton yang pornografi. Tidak mikirin yang egois. Semua yang mati-mati jangan dipikirin. Pikirkan yang hidup. You get it? So that cara kamu memelihara hidup kamu. Badan ini dipiara seperti itu. Kayak kalau gak dipiara, kamu akan larinya ke obat tidur. Obat penenang. Itu bukti kamu gak piara dirimu. You cannot run your own life. Only God can run your life. Mulai dari Tuhan yang nomor 1. Ilahmu. Apa ilahnya manusia berdosa? Mamon. So kalau kamu mau Yesus melihara kamu, serahkan Tuhan yang lain itu. Yang namanya Mamon. Oke? Dan aku buka tingkap surga, aku curahkan berkat sama kamu. Sampai seluruh bangsa iri sama kita. Kok ada orang hidup bisa ketawa bahagia kayak begini ya? Gak kekurangan apa-apa. Kamu siapa sih? Anak Tuhan dong. Jangan bilang dokter, anak Tuhan. Dokter itu fungsi. Kalau udah gak bisa berfungsi lagi bukan dokter lagi, dokter pensiun. Who we are lebih penting daripada what we do. Amin. So ambil amplop kalian. Anda pakai QRIS-nya, kita akan berikan milik Tuhan karena kita buktikan hari ini kita steward, bukan pemilik. Ada amin? Yang masih butuh amplop, boleh angkat tangannya. Yang mau pakai EDC machine is available. Anda mau pakai QRIS langsung mati. Ya, para usher kalau nggak salah juga pegang lambang QRIS-nya supaya kalau ini kejauhan Anda bisa trap lebih dekat begitu. Saya akan pakai M-Banking, Alex M-Banking. Are we ready?
People of God, kita buktikan hari ini kepada diri kita. Kalau Tuhan sih nggak usah dibuktiin. Tuhan kan kenal siapa kita. Karena dia tinggal di hati kita. Are you ready? Kita angkat yang tinggi-tinggi tangannya. Anda yang mau EDC mesin bisa ke belakang, ada EDC mesin di belakang. Anda pakai Curious, will be better. Oke. Kita bisa berdiri semuanya, kita akan bikin deklarasi hari ini. Bikin setan gemetar. Kalau orang Manado bilang kita bikin setan totofore. Begitu dong, Priska. Angkat tangannya tinggi-tinggi dan kita kasih persembahan yang hijau. Ini di atas perpuluhan. This is above tithing. Jadi kalau tithing kamu 1 juta, kalau gajimu 10 juta, ininya nggak mungkin 1 juta. Karena perpuluhan tidak akan dilipat gandakan. Never. Ini nggak akan dilipat gandakan. This just belong to God. Ini kayak bayar pajak kerajaan surga. Ini yang dilipat gandakan. So ini saya tabur lebih besar nilainya daripada ini. So kalau saya punya perpuluhan 1 juta, saya punya buah untuk ditabur, untuk dilipat gandakan Tuhan 30, 60 kali lipat. Minimum saya akan tabur 1,5 juta apa 2 juta. Nggak mungkin 1 juta. It doesn't make sense. Supaya saya punya perpuluhan meningkat. Karena apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Ada amin? Oke, angkat tinggi-tinggi. Katakan dari batinmu yang percaya. Katakan aku berkata di dalam nama Yesus. Sebagai pengurus hartanya Tuhan. Pengurus yang dipercaya untuk mengelola kekayaan Tuhan di langit, bumi, dan laut dan isinya. Hari ini aku mengembalikan milik Tuhan 1/10 dari semua penghasilanku. Dan aku berikan persembahan khususku, persembahan kasihku, sesuai kerelaan hatiku, dengan hati bersyukur. Maka kau janji Tuhan, kau buka tingkap surga supaya kau curahkan berkat kepadaku, kuasa hadiratmu dengan berkelimpahan, dan kau janji, kau yang hardik belalang belahap, supaya jangan dihabiskan hasil kerjaku, supaya hasil kerjaku pasti berbuah, sehingga segala bangsa akan menyebut aku orang diberkati Tuhan. Orang anak Tuhan yang berbahagia. Di dalam nama Yesus. Dan kita akan menjadi negara kesukaan Tuhan. Di dalam nama Yesus aku declare. Amin. Oke? Dan Anda boleh duduk kembali sambil offering bag bisa diedarkan. God is good. And all the time. Oke, Anda yang sudah siap, yang sudah memberi, kita bisa buka Kejadian 8 ayat 22. Asyal mendapat inspirasi dari khotbah ini. Paskah is the new beginning, is the new season. So dia pilih lagu musim-musim pasti berlalu. Oke? So Asyal gak boleh memurung mukanya. Karena toh ini will come to pass. Yang buruk situasinya akan berlalu. Ada amin? Situasi nggak mungkin sama terus. Ngomong sama kiri kanannya, situasimu nggak akan selama terus kayak begitu. That's right, oke? Nasib itu nggak ada buat anak Tuhan. Katakan, nasib itu nggak ada. Anda tahu kan kalau orang dunia kalau ngomong dasar nasib, tahu nggak? Pernah dengar kayak gitu? Itu kalau ngomong kayak gitu artinya apa sih? Kayaknya buat saya nggak tahu ya. KBBI saya kurang sempurna. Kalau saya dengar orang berkata dasar nasib, itu kayaknya udah veto, that's it man, hidupmu final. Betul gak kayak gitu? Betul ya? Oke. So di dalam Tuhan, karena Paskah, karena kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus dari mati, gak ada yang fatal. Kita punya kehidupan baru, kita punya hidup baru, kita punya masa depan baru. Karena masa dan musim hanya untuk waktu tertentu. Krisis itu tidak untuk selamanya. Ada tanggal kadaluarsa buat krisis. Ada amin? Oke, buka ke Kejadian 8 ayat 22, PowerPoint bisa dikeluarkan. Hari ini kita berdoa belas kasihan Tuhan turun pada jemaat Tuhan GGA yang pada online ya, termasuk mami saya. Karena
internetnya kita ada masalah, well, internet ada masalah, there's nothing we can do, right? Okay. Kalau Allah Bapa belum kasih izin untuk boom, langsung nyala, well, kita bersyukur dalam segala hal. Karena hidup di bumi ini adalah ujian. Oke, Kejadian 8 ayat 22, katakan sama-sama, buka aja Alkitabnya. Sementara bumi ada, takkan berhenti-henti, musim menabur dan menuai. Musim dingin dan panas. Musim kemarau dan hujan. Siang dan malam. Berapa lama? Berapa lama ini musim-musim berubah-berubah kayak begini? Berapa lama? Selama bumi masih ada. Kamu masih ada di bumi atau di planet Mars? Ikutin si Elon Musk. Kalian ada di bumi apa di Mars? Di bumi. Jadi selama kamu tinggal di bumi, ada pergantian musim apa tidak? Nyanyi terus lagunya si Ashel tadi. Nyanyi terus. Supaya kamu gak depresi. Susah kalau jadi anak Tuhan mukanya depresi. Itu bahasa Prancisnya depresi ya. Okay? Itu orang yang bahasa Belandanya hopeless. Hopeless. Joyce Meyer berkata, when you are hopeless, you are helpless. You cannot be helped when you are without hope. Makanya Tuhan berkata, kalaupun kau terpenjara karena situasi burukmu. Dan by the way, semua ayat yang dijanjikan Allah kepada orang Israel itu karena Israelnya bejat. Karena Israelnya berdosa. So Anda kalau kena masalah, jangan Anda nyalain Tuhan, blaming God for everything. Hey, excuse me, kamu berbuat salah apa sama Tuhan? Anda belum perfectly 10-10, kebenarannya. Right? Understanding bikin kamu bisa hidup dalam kebenaran. Sementara bumi ada, gak akan berhenti-berhenti. So katakan pada kiri kanannya, tidak mungkin tidak ada perubahan. 2, 3. Nah, Allah mengulang kembali di Kejadian 1 ayat 28. You know something I like about God? Yang saya suka mengenai Allah. He says a just God. Biar kita dosa dan kacau hidupnya. And so pilih, karena udah give up. Sudah angkat tangan sama diri kita. Angkat tangan sama situasi kita. And kita pilih jalan yang tolak belakang meninggalkan Tuhan. Murtad lah istilahnya. And berdosa dan melakukan dosa gila-gilaan. You know what? Saya kasih tahu sama kalian, kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Anda mesti baca Roma 5 ayat 20 sampai 22 sampai langsung masuk Roma 6. Karena kamu menerima kasih karunia Allah begitu besar, mau gak dosa lagi? No. Karena kasih karunia-Nya tidak menyiksa kita, tapi mengampuni kita. So, pada waktu Kejadian 8 ayat 22 diberikan, itu zamannya Nuh. Begitu jahat umat manusia, sampai ada hubungan seks bebas antara malaikat yang meninggalkan surga sama manusia yang Allah ciptakan. Sampai melahirkan anak-anak keturunan raksasa, bude-bude. Allah melihat mereka jahat sekali. Allah melakukan katastrofik musibah yang besar sekali, dikasih air bah dan dihabisin manusia. Kecuali orang yang bergaul sama Tuhan, namanya Nuh. Yang nyelamatin kamu dari problem, bukan Tuhan. Is your walk with God. Pergaulanmu sama Tuhan. Karena gak semua orang selamat. Tapi Nuh selamat. Dan karena Nuh selamat, istrinya diselamatkan, anak-anaknya diselamatkan. Kemudian sepasang hewan disediakan. Kenapa sepasang hewan disediakan? Karena Allah mau ulang kembali Kejadian 1 ayat 28. Apa itu Kejadian 1 ayat 28? Katakan sama-sama, 2, 3. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang berayap. Itu siapa yang suruh berkuasa mengelola peternakan, mengelola unggas, mengelola ikan, binatang merayap? Siapa yang disuruh mengelola? Kamu sama saya. Kenapa miskin? Semua perusahaan kalau ada orang jabatannya sampai direktur, sampai CEO, sampai CFO, COO, itu gajinya udah 100 juta ke atas. Fasilitasnya gila-gilaan. Rumah, mobil, supir, everything paid by the company. Because they're brilliant. Karena jago mengelola semua ini. Kira-kira sama Allah Bapa sama enggak?
Jadi miskin dan kaya itu tergantung relatif bisa dipercaya Tuhan apa tidak sebagai pengurus. Kalau punya uang 100 ribu ya cuma cepet jeng, gak ada apa artinya, habisin aja toh gak ada artinya. Ada audience yang namanya Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Dia lihat hati kamu. Kalau 100 ribu aku gak bisa percaya, aku gak akan tambahkan lagi. So, jangan pakai mental korban kata nenek. Jangan pakai mental miskin, you're as poor as you think. Karena pengenalanmu akan sebagai anak Allah so miskin. You don't know you. Nenek maupun saya 6 tahun yang lalu, I don't know me. Saya tuh gak tahu siapa Indri. Aku cuma hidup itu untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Berikutnya ada lagu pujiannya lagi. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Oh, Ibu Indri suka sekali lagu itu tuh. So makin giat gua. Sampai kurang tidur, sampai makannya kacau. Jam makan, orang makan, saya gak makan. Saya pelayanan. Orang tidur, saya baru makan. Kan khotbahnya 3-4 jam. Pulang dari kebaktian kan jam 11-an. Baru masak. Ya gak heran kalau saya kena rheumatic arthritis autoimmune dong. Itu penyakit bukan ajaran Tuhan. Memang aku gak piara bait Allah, saya gak piara, saya bukan pengurus hartanya Tuhan. Do you understand this? Who do you blame except yourself? Makanya pakai Alkitab untuk bercermin. But dalam 40 hari dan 40 malam dunia gelap total. Air bah menutupi bumi. Walaupun dalam kondisi chaotic time, yet Allah berkata, aku akan mulai lagi bumi ini dengan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. So he can start new. Allah bisa membuat sesuatu yang baru. Setelah bencana air bah, Allah bicara ke manusia tentang permulaan baru. Katakan sama-sama kiri kanannya. Setelah air bah, pokoknya dunia mesti gelap dulu. Coba buka Kejadian 1 ayat 1. Coba buka. Itu dimulai pakai kegelapan gak tuh? Kejadian 1 ayat 1 gak ada di PowerPoint. Yang ada di PowerPoint, Kejadian 8. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Coba katakan sama-sama. 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu, oh wow, jadi Allah kita itu selalu memulai hal baru enggak? Dari gelap akan menjadi terang enggak? Bukan terbit loh, akan jadi terang, yes or no? Dari kekacauan, kalau engkau datang hari ini hidupmu gak bahagia, stres, kacau, don't worry, be happy. Karena musim itu akan berakhir dan musim terang akan datang. Come on man, kamu gak usah takut sama sekali. There is nothing to worry, itu enaknya ikut Tuhan. Mau hidup hancur, udah benci sama hidup ini, kesel sama pelayanan, mau quit saya waktu itu. I give up. Frustrasi saya sama orang-orang yang dilayani. Padahal yang mestinya ngelayani saya Tuhan dulu, baru bisa saya ngelayani kalian. Nah pada waktu situasi buruk seperti itu, 2 kali kita ngalami goncangan. Apostle Indri diserang 2 kali. You know, segelap-gelapnya hidupku, sekelam-kelamnya dan gak ada orang, gak ada teman yang bisa nolong. Ditanya bantu apa juga gak ada yang bisa jawab. But God. Kalau kamu kembali ke Tuhan, mau seitem apa, mau sekelam apa, but God. Apa itu but God? Dia tetap mencari kita. Peter Scazzero berkata seperti ini, it's not you who are relentlessly looking for God. It's God who relentlessly loving you. Bukan kamu yang tak putus asa mencari Tuhan, gak ada. Kita gak punya kekuatan mencari Tuhan. Udah depresi. Udah gelap semuanya, gak bisa mikir. But God, dengan tak pernah nyerah akan mencari kamu because He love you. Karena Dia sayang kamu. Dia sayang saya. Saya ini adalah produk orang dicintai Tuhan gila-gilaan. Kalau enggak saya gak bisa senyum hari ini. Kalau enggak saya gak bisa berdiri di sini hari ini. I'm so blessed, I'm so loved by God.
Kalau bangun pagi mau berdiri jam 4.30, alarm bunyi, mau duduk, saya bilang I'm so loved by God. I'm here. You're beloved. Yang saya ngomong tuh ada di ayat semua loh. Saya quote apa yang Tuhan ngomong mengenai saya supaya setan geger otak. Setan, bukan kita. Ada amin? So setelah bencana air bah, Allah bicara ke manusia tentang new beginning. Demikian pula Paskah is a sign proven sah. Hidup orang pasti punya permulaan baru because of the cross. Kalau ngomong salib pasti ngomong Paskah. Kalau ngomong Paskah pasti kematian dan kebangkitan. Udah, rumusnya gitu aja. Jadi kalau orang berkata, kamu ingat salib Yesus, kamu ingat Paskah, artinya apa? Death for you and resurrect from death for you. So you can live and live abundantly. Amin. So pola, dengarkan baik-baik. Ini adalah cara Tuhan bekerja. Allah kalau bekerja pakai pola dan berdasarkan prinsip, dari kekacauan dan kegelapan pasti akan timbul keteraturan kembali dan terang. Katakan sama-sama, saya mesti tahu, ada di PowerPoint-nya ya. Saya mesti tahu Allah bekerja dengan pola berdasarkan prinsip Tuhan, dari kekacauan dan kegelapan pasti akan timbul keteraturan kembali dan terang. Foto tuh. Supaya kamu jangan kayak orang bingung. Aduh gimana. Ingat polanya. Lu lagi hancur, tenang. Ingat prinsipnya Tuhan. Dia akan kejar kita, dia akan cari kamu. Kemanapun kamu pergi. Kemanapun kamu menghindar, dia akan cari kamu. Bukan karena mau dia jadikan anggota gereja. Because God love you. Dan Tuhan tidak bisa menyatakan kasihnya tanpa melalui anak Tuhan. Karena hanya anak Tuhan yang bisa ada kasih Allah. Gak mungkin bukan anak Tuhan. Do you understand this? God's people has the Holy Spirit. Dan Roma 5 ayat 5 berkata, dan Roh Kudus dicurahkan di hatimu. Dan kasih Allah dicurahkan di hatimu oleh Roh Kudus. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, you have the love of God. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah napas Allah. Allah adalah kasih. Yang dinapasinnya hanya kasih. Dia gak bisa beri apa yang dia gak punya. Allah gak punya pikiran negatif. Allah gak punya kepahitan. Allah gak percaya. Allah gak punya benci. Allah gak punya menghakimi. There is not in God. Makanya Anda belajar doa bernapas supaya Anda hirup hadirat Tuhan. Dan lepaskan yang bukan dari Yesus. Kepahitan, sirik, sinis, sarkastik, kebencian, gak percaya diri, takut, sedih, marah, let it go. Nyanyi yang keras di situ, let it go, let it go. Kepahitan kok disimpan, harta termahal adalah kasih Allah. Itu dong disimpan. Ngapain nyimpan barang berongsok? Nah, Nuh bergaul bersama Allah day by day. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah walking with God. Makanya kalian semua harus punya bookmark, petanda, atau buku permulaan baru. Dan kamu mesti punya buku pembatas buku untuk waktu pribadi dengan Allah. Dimana kamu kapan aja bisa diingetin, oh ya aku mau siap-siap mau dengar suara Tuhan. God please guide me. Mazmur 32 ayat 8 berkata, aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Supaya kamu jangan kayak bagal atau kayak kuda, belum disuruh lari. Jangan kayak bagal, disuruh marah. Tapi become like a sheep. Kenapa kok Tuhan Nuh itu bergaul bersama Allah day by day? Sebab buka di Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Jadi dengan kata lain kalau Anda mau tahu bahwa Tuhan menyertai kamu, ya kamu akan dibawa ke tempat yang dimana kamu nggak ngerti dan penuh ketakutan. Kenapa sih kita mesti dibawa ke tempat yang kita nggak ngerti dan sampai kita ketakutan dan belum pernah ke situ loh? Kok Tuhan bawa kita ke situ? Supaya kamu belajar bergaul sama Allah. Hanya di tempat susah kamu akan datang ke Tuhan. Karena daging kita tuh benci Tuhan. Hanya roh baru, hati baru yang suka sama Tuhan.
Tapi diri kita, wow, amit-amit gak mau. Bukankah Roma 3 ayat 23, semua orang sudah hilang kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10 dikatakan bahwa tidak ada satu orang mencari Tuhan, gak ada. Bukankah Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata, bukan kamu loh yang pilih aku sebagai Tuhanmu, aku yang pilih kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Jadi kalau dibawa ke dalam, apa sih iman kalian disuruh percaya sesuatu yang kamu gak punya pengalaman sebelumnya loh. Aku belum pernah loh jadi pengurus. Aku selalu memiliki semuanya sendiri. Ngatur hidupku sendiri. Gak usah diatur-atur orang. Apalagi Tuhan. Sekarang tidak bisa. Begitu kamu lahir baru, transaksi telah dibuat. Dan ini transaksi perjanjian kekal. Perjanjian darah. You forever belongs to me. Kaulah anakku. You don't own your life anymore. Jadi di mana kita dibawa Tuhan ke tempat-tempat yang Tuhan mau kita lewati. Tujuannya apa? Supaya kita tahu. Kita tuh gak sendirian. Tapi Allah berjalan menyertai kita. Dan dia berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, janganlah patah hati. Wow, semua ini problem emosi atau problem intelek. Jangan patah hati, jangan takut, jangan cemas. Itu problem emosi, kejiwaan atau problem intelek? Kognitif atau emosi? Of course emosi. Kenapa kok Allah mesti jadi manusia, lahir di Bethlehem? Karena dia gak pernah punya masalah emosional kayak begini. Because kasih yang sempurna menelan ketakutan. Jadi di mana ada rasa takut di surga? Gak ada. Yang ada tuh di bumi. Makanya dia mesti lahir di bumi, datang ke bumi, tinggal di bumi 30 tahun, diumpetin dari publik. Tetapi dia mengalami kehidupan sehari-hari dengan mama angkatnya, papa angkatnya. Tujuannya buat apa? Untuk mengalami jadi orang kayak apa sih? Jadi orang berdosa kayak apa? Yesus mesti belajar loh. Ibrani 4 katakan bahwa Tuhan turut merasakan kelemahan kita. Tapi dia gak mau berdosa. Kalau kita udah pasti berdosa. Dan itu pun no problem. Asal kita tahu, kita balik ke Allah Bapa. Sorry aku udah berdosa. It's okay, kamu akui aja. I forgive you. Dan jangan bikin drama, sinetron. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Aku nggak layak, siapa yang bilang? Jangan dengerin orang agamawi. Jangan dengerin orang Farisi. Dengerin apa kata Tuhan. Firman itu benar, kebenaran. Manusia belum tentu benar. Walaupun KTP-nya Kristen. Ada amin. So kuncinya daripada hidup dengan permulaan baru, you have to be with God. Katakan saya mesti ada dengan Tuhan. So Yesus juru selamat dunia datang ke dunia yang gelap, menderita bagi manusia yang gelap, mati di tangan orang berdosa yang gelap, dan dikubur dalam kegelapan. Namun hari ketiga dibangkitkan dari mati dan hidup baru dalam kuasa kebangkitannya dan terangnya yang ajaib. Isn't it amazing? Inilah Injil. Kamu mau cerita Injil kayak apa? This is Injil. Kenapa mesti jadi pendeta? Repot amat. Suruh khotbah 3 jam. Suruh khotbah sejam. So simple. Saya bikin ringkasan sendiri. Karena saya juga gak mau dibingungkan setan. Ada amin? Oke. Nah hari ini kita menyimpulkan bahwa berdasarkan Kejadian 8 ayat 22, Allah ngomong sama Nuh, Nuh, melalui kamu aku memulai human race, apa sih bahasa Indonesia? Manusia baru melalui kamu, oke? Dan semua binatang yang harus dibutuhkan untuk manusia bisa hidup, itu sepasang-pasang sudah pada beranak, udah pada hamil tuh di selama air bah. Mereka semua pada memberikan keturunan, nanti pas keluar dari air bah sudah surut, tidak ada lagi air, kemudian kapalnya nemplok di gunung Ararat, kamu keluar, tidak ada kekurangan makanan. Mau makan sate ayam boleh, makan sate sapi boleh, sate babi boleh. Kenapa? Pada beranak semua di kapal. Jadi manusia itu gak ada yang kekurangan, karena matematika Tuhan kita pinter. Jelas ini? Tanam tanaman, dia kirim burung merpati,
Ada pohon zaitun sudah ada dahannya, sudah ada bunganya, sudah ada pucuknya. Berarti tanaman sudah bertumbuh. Berarti panen akan terjadi. Sehingga tidak ada orang yang nggak bisa makan sayur, nggak bisa makan salad, Mediterranean salad. Jelas apa tidak ini? Semua zaitun akan tumbuh, kita akan makan. So, karena apa? Karena akan ada musim hujan. Apakah untuk selamanya musim hujan? No, akan ganti dengan musim kemarau. Apakah selamanya kering terus? No, akan ada musim hujan. Betul apa tidak? Nggak ada hidup yang hopeless. So kesimpulannya, perubahan di dalam dunia ini, dunia yang baru, adalah satu-satunya yang konstan. If you don't like change, you don't like time. Karena setiap menit hidupmu, there is change. Kalau Anda mau tahu, apakah engkau hidup dengan baik, Anda akan peluk perubahan itu. Nothing is permanent, kecuali Tuhan permanen. Hanya Tuhan yang permanen. Oke, perubahan itu permanen, akan ada terus, dan Tuhan juga permanen. Kita lihat di Maleakhi 3 ayat 6 dan 7 tadi kita baca, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. So ngomong sama kiri kanannya, Tuhan gak berubah, berarti dia tetap mengasihi kita, walaupun kita gak sempurna, dan kita gak akan dilenyapkan. So waktu menentukan adanya perubahan. Katakan sama-sama, waktu menentukan adanya perubahan. Bukti ada perubahan, ada waktu. Oke, kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekarang saya mau tanya, selama bumi masih ada, tak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Panas, dingin. Kemarau, hujan. Pagi, malam. Sudah jelas? Tinggal dipeluk aja kan. Pokoknya kalau habis pagi, pasti ada malam. Kalau habis malam gak malam terus kok, pasti akan ada pagi. Right? Got it? Nah sekarang saya mau tanya pada kalian. Yang kamu lakukan antara pagi dan malam ngapain? That what makes the difference. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saya besarkan hurufnya, justru kata waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk cabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk buang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu kita refrain dari memeluk. Kita tahan diri nggak meluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu untuk nyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi nggak selamanya solitude silence, ada waktu kamu juga mesti ngomong. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Nah, buktinya bahwa kamu tuh orang sukses apa tidak, saya copy dari James Clear. Saya menikmati sekali liburan, lebaran. And I'm reading the book. Anda bisa baca bahasa Indonesia atau Inggris, is up to you. Kalau Anda mau belajar hidup bersama Tuhan, seperti Nuh, seperti Ibu Neni lakukan, you cannot do it tanpa Anda mengerti sistemnya di belakang ini apa. Tidak ada satu dari perintah Tuhan yang tidak menciptakan a new habit. Coba buka sebentar ke Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Percuma ngafalin ayat kalau nggak dihidupin. You know something about becoming a Christian? You have to become the word. Anda mesti menjadi itu firman. Anda jangan jadi tukang kecap. Jangan jadi kayak pendeta kobam lulu gitu loh. Mau sekali-kali dimodelin, dihidupin gitu loh. And kalau saya hidupin modelin, yang paling enak, yang paling kerasa ya keluargaku di rumah dong. Jadi kalau Anda mau interview keluarganya, jangan interview anggota selnya, jangan interview core timnya. Belum tentu core timnya juga tahu bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan. Oke, Yosua 1 ayat 8. Katakan sama-sama. 2, 3. Yang keras, yang keras.
Kamu ngomong buat dirimu sendiri. 2, kita ulang lagi ya. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu. Stop. Renungkan itu apa sih renungin? Saya lagi ngajarin jemaat saya. What is the difference antara merenungkan sama baca Alkitab? What is the difference antara meditating the word and just reading the word? Beda jauh sekali. Anda lihat Alkitab saya? Begitu saya renungin kembali, langsung saya tulis pakai tinta merah. Day by day. Siang malam, setiap hari. Saya tidak disuruh Tuhan, ini syarat untuk Yosua bisa menaklukkan 7 negara lebih kuat, lebih besar badannya, raksasanya, lebih kaya untuk dikalahkan satu bangsa kecil namanya Israel. Itulah tanah penuh susu dan madu. Allah kalau kasih ke kita, nggak kasih kecil-kecilan, kasih besar-besaran. But you cannot defeat it. Anda nggak bisa masuk mengalahkan yang besar kalau Anda pikirannya kecil ke dalam kekuatanmu, bukan ke Allah yang besar. Bagaimana kita bisa punya pengertian dan merasakan mengalami Allah yang besar? Day by day jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini pagi, siang, dan malam. Renungkan artinya diulang-ulang. Ini ngapa sih ngomongin Tuhan? Ajak Roh Kudus terlibat waktu baca kitab. Jangan baca pakai intelek, baca ditolong Roh Kudus. Karena yang nulis Roh Kudus dan tidak boleh ditafsirkan sendiri. Don't you dare terjemahin Alkitab, saya akan cut kamu loh. I don't need your understanding. Otak kita sekecil segumpal ini mau menerjemahkan otaknya Allah. Jumawa kita. Renungin. Minta Roh Kudus bantu. Ini ngomong apa sih? Kalau saya nggak praktek day by day, saya nggak tahu loh ini day by day. That this is a habit. Ini menciptakan kebiasaan baru. Lanjut ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ini supaya dihidupin atau buat dikhotbahin? Ngapain kayak gini dikhotbahin? Ini kan mesti kehidupan pendeta. This is not for preaching. This is for living. Termasuk core team semua Kersel. Nggak mungkin ada leader development if you don't live like this. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apanya ya? Perjalanan apa yang berhasil? Perjalanan rohani, spiritual journey. Your walk with God will be successful and profitable. Tidak ada orang berjalan sama Tuhan bokeh. Justru tambah kaya hikmat, tambah kaya favor. Favor of God is so abundant. Seperti pagar, aku dipagari dengan anugerah Tuhan. That's typically orang yang hidup seperti ini. Hidup kamu gak kayak dunia. Orang dunia ngancam-ngancam pakai ancaman segala macam. Dengarin baik-baik. Aku pakai hukum kerajaan surga. Kerajaan dunia tunduk pada surga. Kings and kingdom will all pass away. But there's something about the name of Jesus. So apa itu sukses? Success is the product of daily habit. Ini dari James Clear di Atomic Habit. Nah, once in a lifetime transformation. Foto ini. Kamu ngalami, rapat Allah kenceng loh hari itu. Dia anointing kenceng. Aku rebah, aku ngalami ini loh. Hey, you will never be successful kalau hidupnya cuma tergantung pengalaman sekali-kali sama Tuhan. Never. Success is the product of daily habits. Siang malam. Ulangi kitab Taurat itu. Bukan sekali-kali kesambar Roh Kudus. Gak bisa kayak begitu. Orang kayak gitu hanya punya pengalaman lama tapi gak bisa berubah hidupnya. They don't become like Jesus. You get what you repeat. A habit itu sesuatu yang dilakukan tiap hari. Yang kamu ulang-ulang tiap hari. So saya tambahkan di sini. Berdasarkan Kejadian 8 ayat 22. Apakah perubahan itu dapat diprediksi? Yes apa enggak? Dapat diprediksi nggak? Dapat direncanakan, dapat dilihat akan terjadi nggak? Pasti terjadi nggak? Kalau ada musim hujan, pasti ada musim kemarau. Kalau ada musim dingin, pasti ada. Apakah selamanya dingin dan gelap terus? No,
Akan sebentar lagi ada musim semi. Apakah selalu hanya semi aja? Apakah kita bisa menikmati hasil panennya? Yes, dari semi akan jadi musim panas. Di mana musim panas ada panen, betul betul tidak? Apakah panas? Aduh, panas sekali udaranya. Tenang, ada musim gugur. Apakah gugur terus mau botak semuanya? No, akan ada musim dingin. Mati semuanya. Aduh, kok mati dingin kok gini tuh gue gak tahan. Tenang, akan ada musim semi. Pasti ada expiry date. Tuhan yang ngatur kok. So God says that change is predictable. Correct? Kejadian 8 ayat 22. So if you want to predict where you will end up in life, all you have to do is follow the curve of tiny gains or tiny losses and see how your daily choices will compound 10 or 20 years down the line. Ngerti gak apa artinya? Ini saya yang tambahin ini. Allah berkata sesuai Kejadian 8:22 bahwa perubahan-perubahan musim itu dapat diprediksi, dapat ditebak. Correct? Jadi kalau kamu mau nebak hidup kamu ujung-ujungnya akan menjadi baik apa buruk, ya gampang, ikuti aja kurvanya. Setiap keuntungan-keuntungan kecil yang kamu alami atau kerugian-kerugian kecil yang kamu alami, kalau itu terus kamu ikutin 10 atau 20 tahun lagi dari sekarang udah tahu hidupmu akan jadi kayak apa. Correct? You are the predictor of your life. So good habits, kalau kita buat good habits, kayak Apostle Indri melakukan good habit setiap pagi 4:30, setiap sore saya tarik napas, masuk ke kamar mandi, and I come to God. Ini buku ini nggak boleh dipinjam, because this is my diary. Ini buku ke-6 setelah 6 tahun. 10 April 2022. What is God saying to me? Pada waktu saya silent stillness centering before God. Waktu saya berdiam tenang di hadapan Tuhan. Itu lebih penting daripada baca Alkitab. Seorang trainer berkata seperti ini. Ballerina trainer dari New York. Dia ngomong kayak gini. Saya bangun tiap pagi 4:30, kemudian I prepare my breakfast, by 5:30 aku sudah mesti masuk di taksi. I got to be in a taxi. Dia bilang latihanku di lapangan, di arena ballet, that's not a habit. That's a purposeful exercise. Tapi yang mesti jadi habit adalah bangun 4:30 dan 5:30 sudah di taksi so I can come on time. That's a habit. Itu yang habit. Bukan latihan baletnya. Bukan latihan nyanyinya di sini. But coming to that place. Tepat pakai kendaraan apapun. Gak ada yang nganter, bodoh amat, ada Grab, ada Gojek, ada apa. I'll come to that place. Bisa masuk di jamnya benar. That's a habit. Good habits make time your ally. Bad habits make time your enemy. Jadi kalau kamu bikin kebiasaan bagus bagi dirimu, tidur jam 10, jangan lagi ladenin handphone siapa punya masuk, nggak usah diladenin. Bukan mati dan hidup. Kalau mati dan hidup akan bunyi kring di rumah kamu. Kalau kamu terus melakukan kebiasaan baik, waktu adalah sahabatmu. Kalau kamu melakukan kebiasaan buruk, waktu is your enemy. Karena semuanya berantakan hidup kamu. Apa yang kau tuai berantakan semua. Have you been creating good habit? James Clear berkata seperti ini. Your daily habits determine the difference between who you are and who you would be. Kebiasaan-kebiasaan sehari-harianmu. Saya nggak bisa nyembuhin luka batinnya si nenek. Saya pernah bentak dia. Pada ketakutan semua. Kalau dulu kalau saya bentak, itu pada kencing di celana loh. No joke. I'm a serious person. Mau nangis, mau apa, go do your work. Ini kantor bayar semua biaya, you cannot play around. Dulu saya kayak begitu loh, nggak main-main kalian. Tetapi pada waktu saya ngalami musibah, saya dibikin Tuhan diem, nggak bisa ngapa-ngapain. And that time Tuhan datangi saya berkata, ambil buku itu.
ambil buku yang dipakai oleh Neni. Dan saya mesti tuntun bacanya bukan dari bab 1. Bacanya, how do you read the book? Bagaimana baca buku ini perlu tahu. This is not a novel, ini bukan kesaksian. Ini how to walk to God and what do you do when you are before God. Ngapain? Untuk jadi apa? You need to ask the help of the Holy Spirit. Ada orang udah baca bolak-balik 3 kali katanya. They're getting worse. Karena ini gak bisa memuaskan otak. It's changing your inner man, manusia batinmu. Makanya kamu akan berkenalan dengan Tuhan yang bekerja dengan perlahan, slow. Our God works slow. Anda pikir Allah itu frustrasi kayak kita, hey Yesus, tahu gak dunia, manusia di dunia butuh diselamatkan, cepat lahir di bumi, cepat. Do you think God work like that? Untuk Yesus lahir di bumi di Bethlehem gak teriak-teriak kayak begitu, gak frustrasi, gak jerit-jerit loh. Udah lahir gak langsung pelayanan lagi. Udah lahir disekap 30 tahun lagi. Ngapain Yesus 30 tahun pertama? Gak ada di catatan di Alkitab. Buka 4 Injil. Ngapain tiap hari 30 tahun pertama hidupnya dia? Kalau sekarang di gereja baru lahir baru. Orang artis, pengusaha kaya, naik mimbar, bersaksi. Wah, ini apa-apaan? Kerajaan surga gak kayak gitu, gak cari fame. Because fame will fall you down to your face, but character will build you up. Hanya karakter yang akan bisa menahan kalian. Do you understand? Dan ini buku akan ngajarin kamu. Saya belum kelar buku ini semua, belum. Kenapa saya bilang belum kelar? Belum menjadi saya. The same thing with the Bible. Kalau Anda baca Alkitab sama baca buku Peter Scazzero, the book read you, the Bible read you, bukan you read the Bible. Kenapa? Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah. So waktu Anda keluarin suara, who is speaking actually? Siapa yang ngomong? God to your spirit. Not to your brain. Kalau enggak, nah ini enggak akan berubah. Enggak mungkin sembuh. Manusia batin yang luka tertolak. So your daily habits determine the difference between who you are and who you would be. Sekarang saya siapa? Terus Indri mau jadi apa? Indri mau jadi serupa Kristus. Indri gak mau dikenal sebagai pendeta. Saya gak mau. Saya mau dikenal sebagai anaknya Yesus dan Yesus akui saya. Saya gak suka dibilang orang pendeta terkenal. Seorang yang menjadi guru yang mempengaruhi, James Clear namanya Sir David Brailsford. Orang nggak terkenal, tapi melalui dia punya sistem, ternyata Inggris yang selama itu sebelumnya tidak pernah jadi kejuaraan naik sepeda, semenjak dilatih yang mestinya hasilnya 5 tahun baru kelihatan. Do you know untuk Tuhan merubah saya 6 tahun saya pakai ini, 6 years loh. Neni melalui pengaruh saya, 3 bulan terjadi perubahan. It takes time untuk Tuhan melakukan divine surgery, operasi ilahi di dalam kita. Gak ada pertobatan itu, tobat, berhenti ngerokok, berhenti mabok. Bertobat bukan berhenti ngerokok, berhenti mabok, itu akibat. Tapi tidak berhenti melakukan apa yang kau lakukan. It's God who changed, yang formasi batin kamu. Wah, kalau nggak mau duduk di kaki Tuhan, berdiam diri kayak Maria, seperti Daud, bagaimana? Kapan Tuhan dikasih izin untuk mengerjakan dalam batinmu? Itu kekristenan sejati yang seperti ini. Kekristenan cuma dengar khotbah, didoain pendeta suruh pulang. That's a joke. Guyon itu. So Sir Dave Brailsford berkata seperti ini. Dia bilang 5 tahun pasti berubah orang. Karena pakai sistem dia. Ternyata Inggris dalam 2 tahun memegang kejuaraan pertandingan sepeda di dunia. Yang paling top itu adalah pertandingan sepeda di Prancis. Dan bukan saja sekali, berikutnya dalam waktu 3 tahun ketiga, 4, 5, terus Inggris mengambil semua juaranya. Because they practice this. Sir David Brailsford berkata, hukumnya dia adalah the aggregation of marginal gain.
Kalau pertambahan kecil-kecil, marginal itu kecil-kecil artinya ya. Pertambahan kecil-kecil diagregasi, ditumpukin, dikumpulin, lama-lama pasti ada perubahan. Nah, matematikanya kayak begini. If you can get 1% better each day for 1 year, you will end up 37 times better by the time you are done. Katakan amin. Yes. Indri Gautama akan berubah jadi serupa Kristus nggak? Definitely. Setiap tahun, definitely. Asal saya tidak stop datang ke Tuhan setiap hari. Karena Tuhan berkata, I never leave you nor forsake you. Masa Tuhan berkata, aku gak pernah ninggalin kamu loh In. Aku gak pernah lantarkan kamu loh In. Terus gue aja jalan sendiri. Sadis gak saya? But if I come to Him, menerima undangan dia, I never leave you. I never forsake you. Come. Kamu letih lesu beban berat, come. Datang ke Tuhan tidak sama dengan datang ke ibadah ya. Udah terbukti selama pandemi kok. Ibadah gedung gak bisa dipakai. Jadi datang ke Tuhan itu actually personally coming to God. Itu yang dilatih saya modelkan ke Neni. And dia lakukan dengan segenap hati. And by God's grace, karena kekuatan kuasa Tuhan, berhenti kecanduan Panadol, painkiller itu. Obat sakit, anti sakit. Conversely, sebagai penutup, sebaliknya, kalau hidup kamu itu bisa 37 kali lebih baik dibandingkan awal tahun, sebaliknya, if you can get 1% worse each day for 1 year, you will decline nearly down to 0. Sama dong, setiap hari lakukan hanya 1%, bobrok, kira-kira kamu jadi 0 gak hidup kamu? Jadi kalau kamu hancur melarat, salah siapa? Tuhan. Kok Tuhan izinkan? No, nasibmu buruk karena kamu yang prediksi sendiri untuk buruk. You get it? So, sebagai penutup, so start with a small win. Day by day, by being with Jesus like Noah. Yang ini saya yang bikin. Start with a small win. Jangan bikin goal gede-gede. Nanti kalau gue udah kawin, nanti kalau gue udah gede, nanti gue mau sekolah di Amerika, nanti gue akan jadi begini. Udah deh, gak usah ngomong gede-gede. Goal cuma tahan sekali. Tapi kalau ini membuat sistem keberhasilan. The habit is the system. The goal is only one time. Bikin sistem hidup kamu. Jangan bikin sekedar keberhasilan sekali. It doesn't make you. So, kata penutup saya, kepada Nuh, dia adalah lambang manusia permulaan baru. Dia adalah the symbol of new beginning. Man of God. New start with God. Jadi kalau kalian dengar nama Nuh, yang diingat jangan air bah. Yang diingat apa? A man of new beginning. Pria dengan permulaan baru. Nangkap ini? Kalau dengar nama Indri Gautama, kamu ingat dah? The woman with the new beginning. Dengan small wins. Ada amin? Yang terakhir dari A.R. Bernard, saya copy. Change is constant. So change, karena udah konstan dapat diprediksi, makanya change itu hadiah dari Tuhan. Bukan musuh buat kita, tapi hadiah dari Tuhan. Karena kamu tahu, udah pasti terjadi, udah pasti bisa diukur, udah pasti kita tahu mesti ngapain. So a change from God is something that you can count on. It is a change that is predictable. It is a change that you can use. Penutupnya saya mau kasih pada kalian pertanyaan seperti ini. Catat ya, foto nih pertanyaan ini. Supaya kamu bisa latihan pakai buku Atomic Habit, what to do. Why do you have to embrace change? Nomor 1. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda mesti lakukan dengan musim hujanmu? Apa yang Anda lakukan dengan musim kemaraumu? Spiritual fall. Spiritual autumn. Apa yang Anda lakukan dengan your night season? Apa yang Anda lakukan dengan your day season? Apa yang Anda lakukan dengan kekacauan dan kebingungan? Apa yang Anda akan lakukan dengan ketidakteraturan? Saya mau tutup dengan Pastor Jensen Franklin punya quote, dia ngomong kayak begini. The secret to success in between season is hidden in your daily routine. Be intentional with your time alone with God every day.
And God will honor your time that you give to be with Him in ways you can never imagine. Your faithfulness to always put God first will put everything else to fall into place. Foto ini, this is so exactly apa yang saya hidupin dengan day by day. This is it, man. So yang banyak yang hidup seperti Apostle Indri dan Peter Scazzero, bukan saya aja. Jensen Franklin, Ruth Haley Barton, Bill Johnson, lihat pelayanan mereka semua. So di Mazmur 84 ayat 12-13 katakan sama-sama. Let's close with this. 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan, buka Alkitabnya dong. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Ya Tuhan semasa alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. God will withhold nothing good from those whose life is righteous. Anda mau tahu orang hidup gak bercela kayak apa? Tiap hari datang ke Tuhan. Every day. Ini buku kamu gak bisa ketemu di bawah. Tapi you can try to get it in Tokopedia. But I do not supply this. Dan ini satu-satunya buku yang tidak diterjemahkan. Because you need to translate yourself. Oke? Mari kita tundukkan kepala. Thank you Lord Jesus. Hidup kami yang mengatur hidup kami menjadi ujungnya bahagia dan berkemenangan. Yang mengatur hidup kami supaya waktu menjadi sahabat kami bukan musuh kami. Karena kami membuat perubahan-perubahan kecil. Tapi kalau dikumpulin setahun, di akhir tahun aku akan 37 kali menjadi orang yang lebih baik karakternya. Lord, buat kami semua yang ada di GGA tidak dikenal sebagai orang lama di GGA, tapi dikenal sebagai anak-anak Allah yang dari glory ke glory, dari iman ke iman menjadi serupa Kristus. Di dalam nama Yesus ini doa kami Tuhan, ini doaku sebagai hamba-Mu. Dan aku tahu kok Allah yang masih merubah kami. Satu-satunya yang gak berubah adalah perubahan itu, tetap ada. Dan satu-satunya pribadi yang gak berubah hanya satu, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Tapi satu-satunya yang perlu berubah kita semua. Dari orang berdosa, hidup dalam kegelapan, pindah ke terang Allah, belajar hidup, berjalan dalam terangnya yang ajaib. Dan menyaksikan perbuatan Allah yang memindahkan kita dari gelap sampai terang. Terima kasih Tuhan. Berjalan dengan Roh Kudus akan membuat kami hidup sebagai anak terang. Tidak lagi kami pakai jubah manusia lama, kami kenakan jubah manusia baru. Yang serupa Kristus karakternya. Aku minta ini kau genapi di dalam nama Yesus. Saya minta Anda berdiri semuanya. Terima berkat Tuhan. Musim berganti, GGA juga berganti. Tidak lagi kamu hidup males-malesan. Ikut Tuhan hanya mengagumkan pendeta-pendeta pembicara. Tapi orang kepingin lihat mana Kristus di kamu ya. Mana pertumbuhanmu? Tuhan cari buah, gak cari pohon. You know that? Anda tahu pohon ara dikutuk karena gak ada buahnya? Tuhan cari buah loh. So kita akan pakai musim yang baru. Karena setiap musim ada tanggal kadaluarsanya. Buka tangan kalian supaya karunia Allah ini bisa menghantar kalian ke musim yang baru. Dan dalam perjalanan kamu menciptakan good habit. Kebiasaan-kebiasaan yang baik dari Tuhan Yesus yang dia hidupi waktu dia menjadi manusia di bumi 30 tahun. Sampai 3 tahun pelayanan dan sampai mati, sampai bangkit. Ikuti habitnya Tuhan Yesus. Yang tidak pernah satu hari tidak datang ke Bapaknya. Angkat kedua tangan kalian, Anda butuh ini untuk bisa berjalan dalam jalannya Tuhan Yesus. Terimalah berkat Allah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Supaya kau tahu dia tidak pernah tinggalkan kamu atau biarkan kamu. Jangan kau tinggalkan dia seminggu ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan semua jemaat yang di rumah,
Saya mau sampaikan minta maaf untuk karena kesalahan teknik, problem teknik yang kita hadapi. Please forgive us. Dan ini sesuatu yang kita mesti lewati, dan kita melewatinya dengan full of grace. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi Anda untuk bisa mendengar, mengikuti ibadah ini di siang hari nanti. Anda tidak akan kekurangan berkat Tuhan. God bless you and may God be with you selama seminggu, and you be with God selama seminggu. Dia tidak pernah meninggalkan Anda atau membiarkan Anda. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, Tuhan selalu